makin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini Yes, ada umat-Mu Tuhan. bukan karena Amin Yesus. aku, Namun karena Roh-Mu. bawa hatimu, Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendak-Mu jadi atas setiap umat-Mu dalam nama Yesus. Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba Yang berkenan selalu. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri, angkat kedua tangan-Mu. Mengikut Yesus, nyatakan iman-Mu. Kami mau ikut Engkau Tuhan, kami mau setia di dalam jalan-jalan-Mu. Yes, kami mau lebih lagi mengenal Engkau, mengenal setiap kehendak-Mu Tuhan. Berikan kasih karunia-Mu atas kami Bapa, dalam nama Yesus. Kami mau iring Engkau sejalan dengan Tuhan. Ku yakin anugerahnya mampu Jadikan kami hamba yang segenap selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Terima haleluya, kasih banyak, haleluya. Yesus. Kami bersyukur boleh ada di ruangan ini, di rumah-Mu hari ini. Semua kami yang ada di tempat ini, Yes. kami tahu kami ada karena kami terpanggil untuk menikmati
persekutuan dengan Tuhan. Benar Tuhan. Tetapi juga kami terpanggil untuk memiliki kehidupan yang terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Amin. Kami yakin dan kami percaya semua kami yang ada di ruangan ini, Roh Kudus bekerja atas setiap kami, Yes, Tuhan. sehingga tidak ada satupun yang terlewatkan oleh hadirat Allah hari ini. Tidak ada yang terlewatkan Dalam untuk nama menikmati persekutuan dengan Tuhan. Dalam Semua kami hari ini, kami kuat karena kami bersama dengan Tuhan. Kami maju karena kami bersama dengan Tuhan. Bahkan kami percaya kami berkemenangan karena kami bersama-sama dengan Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau yang terus menuntun, membimbing kami oleh Roh-Mu lewat firman Tuhan, yang terus kami rindukan, yang terus kami inginkan dalam hidup kami. Dan yang teristimewa hari ini juga yang kami akan dengarkan dan kami akan renungkan bersama-sama. Kau berbicara bagi kami semua, kami siap untuk mendengarkannya dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Amin. Ya, silakan duduk kembali umat Tuhan. Baik, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Ya, saya bersyukur saudara terus berjalan di dalam rencana Tuhan. Saudara tetap mau dan rindu dekat dengan Tuhan. Karena betul apa kata lagu tadi, bahwa seluruh kita harus menjadikan mengikut Yesus itu merupakan kesukaan bagi kita. Katakan amin saudara. Mengikut Yesus sama seperti kalau kita katakan bahwa kita mengikut Yesus, artinya kita ada bersama-sama dengan Yesus. Kalau kita mengikut Yesus, kita seperti terus menempel dengan Yesus. Yesus ke kiri, kita ke kiri. Yesus ke kanan, kita ke kanan. Dia maju, kita maju. Dia suruh berhenti, kita berhenti. Dalam hal ini saya percaya bahwa ini yang Tuhan inginkan bagi kita. Dan ini harusnya bukan hanya pertama memberikan kesukaan bagi kita, tetapi ini pada akhirnya harus menjadi kesukaan bagi kita. Oh, kita tidak mau sedikit pun jauh dari Yesus. Kita tidak mau sedikit pun terhindar daripada pandangan kita kepada Tuhan. Tetapi kita bisa pastikan terus bahwa saya lagi ada bersama-sama dengan Yesus. Bukan hanya kita mengikut Yesus, tapi kita ada bersama dengan Yesus, di samping Yesus, di depan. Tetapi dimanapun, pastikan bahwa hari ini yang engkau pegang adalah Yesus. Katakan amin. Pastikan bahwa yang engkau harapkan adalah Yesus. Pastikan bahwa yang engkau nantikan adalah Yesus. Hari ini biarlah Yesus yang menyita seluruh pikiran kita, menyita seluruh pandangan kita. Karena di sini bukan hanya letak ketenangan, kesukaan kita, tapi ternyata di sinilah letak kekuatan kita. Katakan amin saudara. Saudara tidak punya kekuatan yang lain saudara. Hanya dengan saudara sadar, karena saudara mengikut Yesus, saudara sadar bahwa Yesus ada bersama-sama dengan saudara. Saudara tenang. Tetapi juga ketika saudara sadar, saudara mengikut Yesus, saudara ada bersama-sama dengan Yesus, saudara akan kuat hadapi apapun juga. Saudara akan kuat hadapi apapun, badai apapun, masalah apapun. Berbeda dengan ketika kita tidak mengikuti Yesus saudara. Kita tidak punya jaminan untuk kita tenang dalam hidup kita. Kalau saudara memiliki rasa tenang tanpa Yesus, pasti ada sesuatu yang keliru dalam iman kita saudara. Saya bukan berkata bahwa hal-hal yang saudara kejar hari-hari ini tidak ada kesenangan sama sekali. Benar bahwa mungkin apa yang kita capai di dalam dunia ini sedikit, saya berkata sedikit,
Atau dari antara saudara merasa bahwa banyak kesenangan yang saya bisa dapat di situ. Tetapi kalau kita melihat dan kita kembali kepada iman kita, sebenarnya kita sebetulnya tidak dirancang untuk menikmati kesenangan yang dirasakan dan bahkan yang dikejar oleh dunia selama ini, saudara. Karena ternyata ketika kita sudah ada di dalam kesenangan seperti yang dialami oleh dunia ini, kita nantinya akan mengesampingkan kesenangan bersama dengan Tuhan, saudara. Kita akhirnya menggantikan kesenangan yang sejati yang harusnya kita dapatkan bersama dengan Tuhan, tetapi akhirnya kita dapatkan dengan mungkin barang-barang mewah yang kita punya, ataupun dengan mungkin pekerjaan kita yang kita senangi itu, saudara. Saya tidak sedang mengatakan bahwa saudara harus tidak menyenangi pekerjaan saudara, harus senang saudara. Tetapi yang menjadi sukacita saudara haruslah Tuhan. Katakan amin. Yang menjadi kesenangan saudara karena ada Tuhan dalam hidup saudara. Ini yang celaka sekali. Saya mau katakan celaka kalau saudara sudah terjawab kesenangan saudara dengan dunia ini, dan akhirnya Yesus, kesenangan karena dalam persekutuan dengan Yesus tidak lagi menjadi kesenangan yang saudara rindukan, saudara. Iman kita dikatakan gagal ketika kesenangan yang harusnya kita dapatkan dalam persekutuan Yesus dengan Yesus, karena saya mengikut Yesus, digantikan dengan hal-hal yang ada di sekarang ini, mungkin yang kita punyai hari ini. Ini bukan hanya celaka saudara, tapi ini adalah pengkhianatan kita terhadap Tuhan, saudara. Sehingga sesuai dengan lagu tadi dikatakan bahwa biarlah kesukaan kita, sukacita kita, ketenangan kita hanya karena ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Hanya karena kita menikmati hadirat Tuhan. Saudara, ketika saudara berkata, tapi toh kalau dalam hadirat Tuhan kita juga akan mengalami bagaimana persediaan Tuhan. Yes, saya akui dan saya percaya itu. Tetapi tetap prinsipnya kehadiran Tuhan bagi kita tidak bisa digantikan. Yang memberikan kesenangan bagi kita tidak bisa digantikan dengan apapun juga, saudara. Jadi mengiring Yesus, mengikut Yesus, inilah tema yang kita angkat selama di bulan ini, saudara. Memang betul mengikut Yesus itu, saya sedikit singgung di minggu pertama kita bicara bahwa mengikut Yesus memang harus komit, saudara. Karena kalau saudara tidak komitmen, saudara tidak akan pernah merasakan yang saya katakan tadi, sukacita, kesukaan karena bersama dengan Tuhan. Tidak akan pernah saudara alami, saudara. Kalau saudara tidak komit untuk ikut Tuhan, saudara tidak buat keputusan. Karena itu saya nyanyikan kan di waktu minggu pertama, mengikut Yesus keputusanku, bukan keputusan orang lain. Sehingga ketika kita belajar mengikuti Yesus, saya percaya akan timbul yang namanya kesukaan ini. Lama-lama kita lebih senang lagi untuk ikut Yesus. Lama-lama kita akan makin happy, makin bersukacita untuk ikut Yesus. Ada saudara mungkin berkata bahwa, kok Pak Pendeta saya tidak mengalami ini. Waktu ikut Yesus kok saya banyak masalahnya. Di sinilah kita akan pelajari bersama-sama bahwa komitmen itu sangat penting, saudara. Bahkan saya berkata kemarin bahwa bukannya komitmen, tetapi harus ada di dalamnya adalah kita harus rela berkorban untuk membangun komitmen mengikut Yesus ini. Tetapi sampai akhirnya saudara akan menikmati sendiri bahwa benar pilihan saya ini, benar keputusan saya untuk mengiring Yesus dalam keadaan situasi apapun memberikan kesukaan bagi kita. Ada orang-orang tertentu beriman tapi dia belum merasakan yang sebenarnya, kesukaan mengikuti Yesus itu. Ketenangan mengikuti Yesus itu belum dialami, saudara. Karena imannya masih di konsep, saudara. Imannya masih sampai kepada hanya pemahaman tentang siapa Tuhan saja, tapi belum dialami, saudara. Karena pengalaman itu harus melewati proses. Pengalaman itu harus mengalami proses, saudara. Jadi kalau saudara sudah mengikut Yesus,
Selamat saudara punya potensi untuk mengalami kesukaan mengikuti Yesus, kesenangan mengikuti Yesus, dan akhirnya kekuatan mengikuti Yesus. Saudara akan sampai di sana. Jadi mari sama-sama sekali lagi saya ajak di seri yang ketiga ini kita bicara tentang mengikuti Yesus sebagai bagian daripada iman yang sejati, iman kekristenan. Tanpa mengikuti Yesus, saudara tidak menjalani iman yang sebenarnya. Tanpa mengikuti Yesus, saudara bukanlah Kristen. Karena Kristen itu adalah pengikut Yesus, yang mengiring Yesus. Yang jadinya yang aneh, kita berkata Kristen pengikut Yesus, tapi sebetulnya kita tidak sedang mengikuti Yesus, tapi kita sedang mengikuti diri sendiri, saudara. Jadi pastikan hari ini betul saya Kristen, bukan hanya sebutan, tapi saya alami dalam hidup saya mengiring Yesus, saya mengikut Yesus setiap saat, setiap hari, dalam keadaan senang, dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang sakit. Saya ingat ini seperti janji nikah saya ya. Tapi dengan Tuhan itu harus begitu juga ternyata. Kalau saudara katakan mencintai Tuhan, jalani mencintai Dia dalam keadaan apapun, pasti saudara akan sampai di puncak yang tadi saya berkata, lebih senang dengan Yesus. Saudara akan sampai di puncak berkata, saya lebih kuat dengan Yesus. Dan ini yang kita kejar sama-sama. Saya lagi diberkati untuk menjadi berkat bersama dengan Yesus. Katakan amin, saudara. Saya ajak kita semua melihat prinsip mengikuti Yesus ini bertolak dari 1 Petrus pasal yang kedua. Bacaan dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-21 hingga ayatnya yang ke-23. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, mari sama-sama kita baca saudara 3 ayat ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. 2-3 mulai. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara lihat sama-sama saudara, dari ayat ini dikatakan bahwa kenapa kita perlu mengikuti Yesus? Kenapa kita perlu mengiring Yesus? Di samping saya katakan tadi, akan ada kesukaan, kesenangan, ketenangan dalam hidup kita, sukacita dalam hidup kita, kekuatan dalam hidup kita. Tetapi juga di sini dikatakan alasan kita harus mengikuti Yesus karena Alkitab berkata, untuk itulah kita dipanggil, saudara. Ini panggilan kita, saudara. Kalau orang tanya kepada saudara, apa tujuan hidup saudara? Saudara sebenarnya tidak usah susah-susah menjawab, saudara. Memang saudara bisa dengan berbagai mungkin saudara. Itu adalah hal yang minor, tapi hal yang mayor atau hal yang besar, hal yang paling utama, saudara harus katakan. Katakan amin. Saudara boleh jadi seorang pekerja kantor, tapi saudara pekerja kantor yang mengikuti Yesus. Saudara bisa jadi pengusaha, tapi pengusaha yang mengikuti Yesus. Jadi anak kuliahan yang mengikuti Yesus. Anak sekolah yang mengikuti Yesus. Pelayan Tuhan yang mengikuti Yesus. Saya juga yang berdiri hari ini, pendeta-pendeta yang mengikuti Yesus. Apapun profesi kita, itu hanya sarana untuk kita menunjukkan bahwa kita sedang mengikuti Yesus nih. Istri yang mengikuti Yesus, suami yang mengikuti Yesus,
Orang tua yang mengikuti Yesus, anak-anak yang mengikuti Yesus. Jadi ketika kita berkata, oh saya polisi, ya polisi profesinya, tapi tujuan hidupnya adalah mengikuti Yesus. Sampai di titik ini kita harusnya makin sadar. Sudahkah saya menjadi suami yang mengikuti Yesus? Sudahkah saya menjadi istri yang mengikuti Yesus? Sudahkah saya menjadi anak-anak yang mengikuti Yesus? Sudahkah saya menjadi orang tua yang mengikuti Yesus? Pertanyaan harusnya balik, saudara. Kenapa kita perlu bertanya, saudara? Pertanyaan penting untuk kita bisa tahu sudah sampai di mana kita mengikuti Yesus. Apakah betul saya sedang mengikuti Yesus? Jangan-jangan, saudara, ayat dalam Matius 7 ini jadi bagi kita. Tuhan tidak pernah kenal kita. Dia tidak pernah cium aroma kita. Kenapa? Kita tidak pernah bersentuhan dengan dia. Begitu kan? Saya umpamakan begitu saja deh. Tuhan kita Tuhan yang mengenal kita. Sama seperti kalau suami istri sudah tahu kan. Paling tahu. Baru masuk saja misalkan belum lihat suami saya yang datang. Baru langkah kaki aja sudah tahu. Ini langkah kaki suami saya ini. Suami istri paling tahu karena ada hubungan kedekatan ini. Jadi makin tahu, makin sadar. Jadi orang yang mengikuti Yesus tidak mungkin tidak dikenal sama Tuhan. Katakan amin, saudara. Saudara jangan takut dengan ayat ini. Takutlah kalau kamu tidak mengikuti Yesus. Tapi kalau selama ini kamu mengikuti Yesus, kamu pasti dikenal sama Tuhan. Karena apa? Kita mengiring dia. Bahkan saya katakan tadi, suami istri saking dekatnya, aroma suami tahu. Nggak akan mungkin salah, saudara. Aroma istri dia bilang, wah ini saya tahu pasti suami saya ini. Nggak bisa, karena apa? Sudah ada kedekatan itu. Jadi manusia saja bisa mengenal. Tuhan pun seperti itu. Dia kenal siapa yang mengikuti dia. Dan dia kenal juga siapa yang sebetulnya ada di gereja tapi tidak ngikut dia masalahnya. Percaya, berkata percaya, tapi sebetulnya tidak mengikut dia. Tapi saya pastikan hari ini kita adalah orang-orang mengikuti Yesus. Katakan amin. Tidak usah kita berkata bahwa tidak bisa ngikut dia karena ini. Tidak bisa ikut Yesus karena wah pendeta saya, oh karena pelayan Tuhan di situ. Tidak usah lihat orang, saudara. Waktu kita berhubungan dengan Tuhan, waktu ada di hadapan Tuhan, kita tidak sedang berkata bahwa wah saya ini ada terhambat karena istri saya. Tidak ada yang bisa begitu. Semua kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita masing-masing. Tidak boleh mempersalahkan orang lagi. Tidak ada alasan untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, saudara. Biarkan tidak usah kita yang membuktikan, tapi Tuhan yang bilang berkata, saya kenal dia. Jadi saya percaya bahwa apa yang dituliskan ini dikatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi pertanyaan simpel sekali, kenapa Yesus menderita bagi engkau, saudara? Kenapa Yesus mati bagi kita? Dan kenapa Yesus menebus kita? Supaya kita mengikuti dia. Amin, saudara. Jadi waktu ikut perjamuan, minum darah Yesus, makan tubuh Tuhan, ingat Yesus mati supaya saya mengikuti dia. Lebih lagi dikatakan bahwa dia bukan hanya menderita, tapi dia telah meninggalkan teladan bagimu. Dia sudah melakukan banyak hal, sehingga hari ini tidak ada di antara kita yang mau berkata bahwa saya tidak tahu bagaimana mengikuti Yesus. Yesus sudah berikan teladannya, tapi firman Tuhan merupakan patokan kita semua, saudara. Sehingga dikatakan supaya kamu mengikut jejaknya. Dan sedikit dibuka tentang jejak Yesus. Di sini dikatakan bahwa ia tidak berbuat dosa. Jadi kalau yang mengikuti Yesus, sama sekali kita adalah orang-orang yang mungkin masih bisa berbuat dosa, tetapi kita adalah orang-orang yang harusnya mulai membenci yang namanya dosa. Katakan amin. Katakan amin, saudara.
Ini ukuran yang paling sederhana saja. Tapi kalau kamu masih doyan dosa, suka sekali untuk berbuat dosa, ingat, simpelnya kita tidak sedang mengikuti Yesus. Yesus itu benci sekali dengan dosa. Tetapi Yesus tidak benci dengan pendosa. Katakan amin. Kita harus jelas di sini. Kita boleh benci dengan dosa, tapi kita tidak benci dengan orangnya. Ada kan orang-orang sekarang begini, dia sapu rata, saudara. Tahu sapu rata? Dia benci dosa orang itu, orangnya juga dibenci sekalian. Ini namanya sapu rata yang tidak benar ini. Kita boleh benci dengan dosa orang, tapi orangnya kita harus kasih. Katakan amin, saudara. Katakan amin. Nggak ada amin di belakang ini. Boleh benci dosa orang. Iya, saya tidak suka dengan, dia pembohong sekali, dia penipu sekali. Tapi orangnya kamu harus terima. Itu dia Pak Pendeta yang susah. Dia sombongi saya, tapi saya harus terima dia. Tapi itulah Yesus. Kalau Yesus berkata bahwa saya sapu rata sama kamu, kita habis semua, saudara. Kalau dia benci kita, dosa kita sekalian kita-kitanya, kita nggak ada di tempat ini hari ini, saudara. Tapi karena dia benci dosa, tapi dia mengasihi kita, dia selesaikan dosa itu. Jadi saya berharap kita di tempat ini, saudara boleh benci dengan dosa jemaat yang ada bersama-sama yang duduk di tempat ini. Saya tidak suka dia begini, tapi saya sayang orangnya. Katakan amin, saudara. Aman-aman saja kita di sini. Tetapi kalau begini, saya tidak terlalu benci dosanya, tapi orangnya, wah ini repot. Kita harus benci dosanya, tapi orangnya kita harus tetap rangkul, saudara. Jangan kita kalah dengan dunia ini. Dunia ini merangkul siapa saja, tapi orang gereja malah tidak merangkul. Salah panggilan kita, saudara. Jadi kita boleh tidak suka dengan dosa orang. Wah, saya tidak suka dengan perbuatan dia ini, tetapi orangnya saya terus doakan karena saya sayang orang. Jadi Yesus dikatakan tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Yesus itu bukan tukang tipu, saudara. Jadi kalau hari ini mulut kita masih suka-suka tipu, bilang sama-sama, saya tidak sedang mengikuti Yesus ini. Amin ya. Jelas sekali kalau kamu masih suka tipu, orang bilang kamu di mana? Kita sudah di depan, di jalan, padahal dia lagi mandi, saudara. Ada kan kita begitu tuh? Kamu sudah di mana? Saya sudah di depan pintu, sudah di depan. Padahal apa? Dia baru mau keluar dari rumah dia. Kita banyak tipu yang kita pikir bahwa itu biasa. Itu di Atambua itu biasa. Berkata bahwa sudah di mana? Sedikit lagi beta sudah sampai, padahal baru mau mandi. Dan kita merasa itu biasa, saudara. Tetapi sadarlah hari ini, kalau yang seperti itu kita tidak sedang mengikuti Yesus. Amin, saudara. Saudara berkata saudara masih mengikuti Yesus seperti itu? Tidak, saudara. Realnya tidak. Dan yang berikut dikatakan bahwa ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan caci maki. Oh Pak Pendeta, kalau Atambua sini so tidak ada caci maki lain. Betul. Oh kalau orang gereja tidak ada lagi. Enggak. Anak gereja punya mulut memberkati. Katakan amin. Katakan amin. Bilang sama-sama, orang gereja punya mulut memberkati, tidak mencaci maki. Pak Pendeta, saya tidak mencaci maki lewat mulut, tapi lewat tangan. Maksudnya status caci maki ada, sama saja. Jadi ini ketika mulut, tapi ini bicara tentang seluruh pikiranmu. Kamu nggak caci maki orang dengan mulut, tapi dalam pikiranmu sebetulnya saya mau katakan, di dia ini. Dalam pikiran sebetulnya mau caci maki orang, nggak keluar, tapi sebenarnya sudah ada perencanaan sini. Tinggal tunggu waktunya saja. Waktu orang itu bikin kesalahan, keluar. Wah ini kan yang saya mau keluarkan dari 2 minggu lalu, yang ini baru keluar nih. Baru saja keluar. Dan berikut dikatakan bahwa
Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Adakah yang waktu menderita, waktu tertekan, balas ancam? Oh, banyak. Tapi kalau kamu lakukan itu, kamu tidak sedang mengikuti Yesus. Ini tindakan-tindakan real sekali, saudara. Ini sederhana sekali. Waktu engkau tertekan, engkau harus tetap tenang, saudara. Kalau kamu balas mengancam, kamu lagi mau berkata bahwa Tuhan itu nggak ada, saudara. Tapi waktu engkau tenang, orang yang kaget itu. Tapi mereka tidak tahu bahwa kita lagi menyerahkan kepada Tuhan. Tapi kalau kamu lagi membalas, kamu berarti berpikir bahwa memang bagian kamu untuk membalas. Makanya dijelaskan bahwa tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan tidak adil. Ini adalah hal-hal yang praktis, saudara. Sehingga hari ini ukuran-ukuran ini saja sudah akan bisa membuat kita bisa sadar. Hari ini saya sedang mengikuti Yesus atau tidak sih? Hari ini Yesus nggak yang saya ikuti? Hari ini betul nggak saya mengalami kesukaan karena Yesus, kekuatan karena Yesus? Kalau yang semua ini, hal-hal ini kita langgar semua, saudara, kita tidak sedang berada dalam hadirat Tuhan, saudara. Saya tidak sedang berkata bahwa Tuhan membuang kita, tidak. Dia mengasihi kita semua. Tetapi Dia tidak menginginkan dosa-dosa itu ada dalam kehidupan kita. Tapi Dia mau kita tetap mengikut Dia. Katakan amin. Mari kita akan lihat sama-sama prinsip-prinsipnya, saudara. Alasannya kita udah tahu. Tapi prinsip-prinsip secara umum kita akan lihat. Yang pertama, mengikut Yesus berarti kita belajar dan berjuang bersungguh-sungguh memilih kehendak Allah di atas kehendak kita, saudara. Saudara bisa lihat dalam Lukas 22 ayat 42. Lukas 22 ayat yang ke-42. Lukas 22 ayat 42 berkata begini, saudara. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Semua kita yang normal, manusia normal punya keinginan, betul tidak? Betul? Manusia normal itu punya pikiran, perasaan, keinginan atau kehendak. Itu manusia normal. Tetapi ya new normal itu kalau tidak punya ya. Tapi kita normal, kita punya semua. Tapi normalnya sebagai orang pengikut Yesus, tadi dikatakan normalnya sebagai manusia punya kehendak. Tapi normalnya sebagai pengikut Yesus, ia akan mengalami hadirat Allah, ia akan mengalami kekuatan Allah. Normalnya adalah mereka ini memilih kehendak Allah di atas kehendaknya, saudara. Itu normalnya sebagai pengikut Yesus. Normalnya sebagai manusia saya masih punya keinginan dong, Pak. Saya masih punya kehendak dong. Ya. Tapi ketika berkaitan dengan firman Tuhan, kita akan tunduk kepada firman. Ingin saya begini, tapi firman Tuhan bilang ingin saya A, firman Tuhan B. Saya harus ikut firman Tuhan B. Itu normalnya sebagai pengikut Yesus. Dan hari ini kita harus jadi orang-orang yang normal mengikuti Yesus. Orang-orang yang memang yang selayaknya mengikuti Yesus. Itu seperti apa adalah normalnya adalah kita boleh punya kehendak, tapi kalau sudah berkaitan dengan firman Tuhan, kehendak kita diturunkan supaya kehendak Tuhan yang di atas. Artinya kita ikutin kehendak Tuhan, bukan ikutin kehendak kita. Realnya gimana, saudara? Ini praktik sehari-hari banyak. Tetapi paling tidak dari Yesus, Yesus punya kehendak begini. Lalukan cawan ini, Tuhan selesaikan ini. Saya tidak mau ini. Ini maunya Yesus. Ini kehendaknya Yesus. Nggak usah lewat salib, Tuhan. Tetapi normalnya adalah, sekali lagi, Yesus harus seperti menyimpan keinginannya
supaya kehendak Tuhan yang jadi, saudara. Saudara berkata mungkin prakteknya mungkin sulit ini, karena kita sudah terbiasa dengan mengikuti keinginan kita, mengikuti kehendak kita. Tapi kalau saudara dengarkan firman ini, saudara benar-benar mau jadi pengikut Yesus, mau tidak mau keinginan kita harus taruh di bawah, kehendak Tuhan di atas, saudara. Keinginan Tuhan di atas. Saudara bisa berkata bahwa Tuhan, aduh saya tidak bisa begini, saya maunya buat ini. Tapi Tuhan bilang itu kan tidak berkenan kepada Tuhan, aku kan tidak suka itu. Harusnya kita mau berkata hari ini bahwa karena Tuhan sudah baik bagi saya, Tuhan mengasihi saya, Dia sudah mati bagi saya, Dia sudah berikan segalanya bagi saya. Saatnya hari ini saya mau berkata bahwa saya harus turunkan kehendak saya, kehendak Bapa yang terjadi. Anak-anak muda, engkau hari ini sangat-sangat beruntung, masih muda, saudara. Kenapa saya berkata sangat beruntung masih muda? Bukan saya mendiskreditkan orang tua, tidak. Karena semenjak muda engkau sudah belajar untuk tunduk kepada kehendak Tuhan. Karena ada waktunya, saudara. Saya bisa melihat ada orang-orang sudah terlambat hidup mereka. Mereka sudah terlanjur hidup mereka mengikuti keinginan mereka, kehendak mereka. Jadi ketika berkaitan dengan kehendak Tuhan, mereka biasanya tidak kuat untuk lakukan kehendak Tuhan. Mereka lebih cenderung untuk lakukan kehendaknya. Misalkan ketika tadi dicaci maki, mereka sudah terbiasa kalau orang caci maki, kita juga harus caci maki mereka. Ini sudah terbiasa dalam kamusnya. Jadi mulut ini kalau nggak balas, kayaknya ada yang kurang. Saya harus keluarkan semua. Dia keluarkan satu, saya keluarkan 10. Cara hidupnya sudah begitu. Jadi keceplosan, tidak ada keceplosan, sudah terlatih. Ngerti nggak terlatih keceplosan? Maaf. Pak Pendeta, beta cuma keceplosan. Bukan keceplosan, sudah terlatih, sangat-sangat mahir, saudara. Saya berharap saudara-saudara menjadi pribadi-pribadi yang tidak dianggap terlatih dalam hal melakukan yang bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi kita belajar bersama-sama bahwa kita harus menjadi orang-orang yang terlatih untuk taat, tunduk kepada kehendak Tuhan. Terlatih untuk taat dan tunduk kepada kehendak Bapa, kehendak Allah, saudara. Memilih kehendak Allah di atas kehendak kita. Udah realnya ini sepertinya bagi beberapa orang, aduh susah sekali. Susah karena apa? Kita sudah terbiasa, saudara. Tetapi sama seperti waktu kita maki orang itu karena latihan, saudara. Itu latihan loh. Kenapa kamu sangat gampang maki orang? Karena kamu sudah terlatih. Tapi hari ini balik, saudara. Latihlah mulutmu untuk memberkati, saudara. Saya katakan orang-orang, setiap jemaat yang ada di ruangan ini, jemaat yang ada di rumah, para pendengar yang ada di rumah yang menyaksikan juga siaran ini, latihlah hidupmu untuk memberkati orang. Latihlah mulutmu untuk memberkati orang. Kalau tidak bisa, saudara seperti membiarkan hidup saudara terlatih untuk melakukan dosa, saudara. Terlatih untuk memaki orang. Sehingga saya pernah saksikan di sini ya. Saya punya ada satu suku di Sendosa, sebut sukunya. Saya tidak sebut sukunya, tapi suku di daerah saya. Tidak usah kira-kira ya. Oh Bapak pendeta di Manado di mana? Tidak usah. Begini, saudara. Ketemu itu bukan shalom. Mohon maaf, saya pinjam makinya sedikit. Babi, kemana kamu? Dari mana aja, babi? Jadi say hello-nya sudah maki semua. Wah, betapa sudah terlatih mulutnya. Jadi bercanda aja maki. Jangan ada yang kaget-kaget, ada yang kaget begitu, ada yang lata, tahu lata? Lata kaget-kaget, latanya itu juga maki. Karena apa? Sudah terbiasa mulut ini, saudara. Tapi saya berharap hari ini kita tahu bahwa keinginan kita kuat sekali untuk maki.
Tapi kita mau berkata hari ini, tidak saudara. Kita harus taklukkan keinginan kehendak kita. Di atas, harus ada kehendak Tuhan yang di atas kita. Amin saudara. Amin tidak? Sudah memaki, langsung tahan, langsung Tuhan memberkati kamu. Gak apa-apa, masih susah, gak apa-apa, tapi biasakan saudara. Wih, orang bikin kamu jengkel, wih sudah mau keluar yang RW mau keluar, tapi saudara bilang ini, wih Tuhan sayang kamu. Puji Tuhan, puji Tuhan. Latih saudara. Saya bilang gak gampang prakteknya saudara. Saudara yang biasa, orang tua yang biasa, anak-anak bilang, wih bodoh sekali kamu. Nah sekarang, wih anak pintar sekali kamu. Mantap. Apakah ini kamuflase? Tidak, kamu lagi melatih diri kamu. Karena kalau tidak latihan tidak bisa saudara. Jadi ada hidup yang berpusat kepada Tuhan, tapi ada yang berpusat kepada keinginan kita. Berpusat kepada kehendak Tuhan, kita pasti akan memang tidak enak hidup kita. Sepertinya tidak enak daging kita. Tapi kita sedang mengikuti Yesus. Amin. Amin saudara. Kalau kamu sakit itu normal. Yang new normal kalau kamu buat dosa kamu sudah tidak berasa lagi. Tapi kalau kamu merasa bahwa kamu melakukan sesuatu ini dan kamu melakukan yang benar, ada sukacita, ada ketenangan, itu normal saudara. Jadi hari ini kita belajar bahwa mengikut Yesus prinsip pertamanya adalah memilih kehendak Allah di atas kehendak. Kita maunya cari nyaman, kita maunya cari aman. Tapi Tuhan berkata bahwa kita harusnya cari kemuliaan Tuhan, namanya dimuliakan. Amin saudara. Ini praktek-prakteknya gampang. Kita mau cari untung saudara. Tapi kita tidak sedang memuliakan Tuhan. Satu sisi begitu. Kita harus taklukkan keinginan kita. Kehendak Tuhan harus yang utama. Dan yang berikut saudara. Jadi prinsip mengikuti Yesus adalah memilih kehendak Allah di atas kehendak kita. Dan saya mengajak kita lihat lagi di ayat di pasal 23 ayat 33 dan 34. Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 dan 34 saudara. Lukas pasal yang ke-23 ayat 33 dan 34 berkata begini. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Garis bawahi kata Yesus bahwa ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Prinsip mengikuti Yesus bukan hanya kita memilih kehendak Allah di atas kehendak kita, tetapi juga kita harus memiliki respon positif dalam situasi negatif. Memiliki respon positif dalam situasi yang negatif. Hari-hari ini diperhadapkan dengan pandemik, diperhadapkan dengan ancaman kesehatan. Tetapi bukan cuma ancaman kesehatan, ancaman ekonomi, tapi juga ancaman di bidang-bidang yang lain, pendidikan saudara. Ketika anak-anak tidak maksimal belajar, banyak ancaman-ancaman yang terjadi. Tetapi ternyata kita bisa tetap mengikuti Yesus di era pandemi ini, di era krisis ini, di era di mana kita mengalami ternyata hidup kita ini tidak ideal 100% saudara. Siapa yang percaya atau siapa yang bisa berkata bahwa hidup ini ideal 100%? Gak ada saudara. Itu dunia mimpi. Bilang sama-sama kanan kiri, bangun. Kalau kamu rasa harus orang-orang, artinya apa? Gak ada yang namanya ideal 100%. Kita sudah rancang yang baik, tetap saja ada miss kanan, miss kiri, masih salah, masih gagal.
Masih saja ada di antara 100% yang kau berkata, ini sudah 100%. Tetap tidak bisa maksimal 100%. Artinya apa saudara? Memang hidup ini nggak bisa kita pegang. Harus berubah-ubah. Ada sesuatu berjalan tanpa atau di luar kendali kita. Masih saja terjadi seperti itu saudara. Jadi kalau saudara mengalami hal-hal itu, saudara melihat hidup ini tidak ideal 100%. Saudara ada di dunia yang normal saudara. Yang new normal kalau saudara berkata begini, hidup ini harus 100% sempurna saudara. Tapi ternyata tidak seperti itu. Saudara yang punya iman seperti itu boleh beriman. Tapi iman itu sekali lagi iman yang sebetulnya tidak akan sepenuhnya terjadi. Karena apa? Kita ada dalam dunia yang jahat ini saudara. Nggak bisa sepenuhnya 100% ideal saudara. Pilihan-pilihan saudara tidak akan sepenuhnya 100% ideal. Nggak bisa. Kalau ada di tempat ini yang berkata mungkin ada yang mau menikah, ada yang mau yang mungkin baru menganjak untuk memilih pasangan hidup. Saudara tidak akan bisa memilih pasangan hidup dan pasangan hidup itu 100% ideal. Tidak akan mungkin. Dengan berbagai hal, tidak ada pekerjaan 100% ideal, usaha 100% ideal, tidak ada saudara. Kalau kenyataan ini seperti ini, yang dibutuhkan bukan lagi iman untuk menjaga, bukan itu lagi, tapi respon kita untuk menerima yang tidak ideal. Katakan amin saudara. Respon kita untuk menerima semua yang sedang berubah semuanya. Kalau saudara berkata harusnya idealnya anak Tuhan tidak kena corona, jangan begitu saudara. Hamba-hamba Tuhan juga kena. Jadi kita harus ideal berpikir. Jangan-jangan karena Pak Pendeta pasti aman. Sudah, jadi karena Pak Pendeta aman langsung cari mana corona di sini. Karena ada juga kan di berita begitu tuh. Orang Afrika, pendeta ini, saya pergi ke Wuhan, saya selesaikan corona di sana. Saudara tahu apa yang terjadi? Bukan corona yang selesai, dia yang selesai. Mati karena corona. Kita nggak takut dalam hidup ini benar, tapi berhikmat. Benar. Jadi kita lihat bersama-sama idealnya adalah memang kita tidak bisa sepenuhnya ideal, 100% ideal nggak bisa. Yang ada adalah harus ideal dalam cara merespon. Amin. Perspektif kita, cara pandang kita ini yang berubah saudara. Kalau cara pandang kita berubah, bisa ada corona, tapi kan saya masih bisa datang ke gereja. Katakan amin saudara. Saudara ini cara pandangnya benar ini. Corona boleh ada, tapi masa sih kita sudah pakai masker, masa sih kita sudah atur jarak, masa sih kita sudah gunakan sungguh-sungguh protokolnya. Kalaupun terjadi, toh kita tetap punya respon yang baik. Katakan amin saudara. Tapi idealnya adalah kita harus tetap berespon dengan baik, situasi apapun yang terjadi. Jadi Tuhan dalam hal ini berespon dengan baik. Ketika mereka memperlakukan dia tidak benar, meludahi dia, mencaci maki dia. Tapi Yesus hanya berkata, Tuhan ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini respon yang luar biasa. Anda bisa berkata, ampuni dia Tuhan. Ampuni suami saya, ampuni istri saya, ampuni tetangga saya. Karena dia tidak ngerti apa yang dia sedang lakukan. Respon kita atas situasi yang sulit ini harus benar saudara. Jadi yang sama di antara kita dan orang tidak percaya apa saudara? Yang sama adalah sama-sama kita mengalami masalah. Amin. Sama-sama kita mengalami pandemi. Sama-sama kita mengalami krisis ekonomi, krisis kesehatan. Sama. Yang membedakan kita dengan orang dunia adalah respon kita. Jadi mari hari ini kita mulai punya respon yang benar. Respon di dalam iman, dalam situasi buruk sekalipun yang kita alami, responilah dengan benar saudara.
Kalau saudara respon dengan benar, saudara bukan hanya berkenan kepada Tuhan, tapi saudara tenang, saudara kuat, saudara punya sukacita, saudara ada semangat. Coba saudara responnya salah, keadaan yang sudah rusak, keadaan yang tidak ideal sesuai dengan perkiraan saudara, tambah lagi saudara maki, tambah lagi saudara pukul orang, tambah lagi saudara maki anak, serang istri, hancur berantakan semua saudara. Jadi memiliki respon positif dalam situasi negatif. Responlah dengan iman, segala sesuatu terjadi saudara. Dengan cepat kita lihat 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 19. 1 Petrus 4 ayat 12 hingga 19. Saya akan tunjukkan kepada kita semua respon kita, real respon kita atas setiap situasi yang negatif. Di samping yang saya katakan tadi, ketika dicaci maki, kita tidak mencaci maki, kita tidak mengancam orang. Tetapi ketika terjadi sesuatu yang sepertinya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan harapan ideal kita, apakah yang kita akan lakukan? Kok iman kita beriman kepada Tuhan, tapi kok masih mengalami ada problem ya? Gimana respon kita yang positif dalam situasi negatif? 1 Petrus 4 ayat yang 12 sampai ayat yang ke-19 saya baca bagi kita. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Yang pertama ayat 12 berkata apa? Jangan kaget. Kalau ada masalah jangan kaget. Bilang sama-sama kanan kiri. Ada masalah jangan kaget. Amin. Wih, kok anak Tuhan ada masalah? Itu namanya kaget. Harus kasih bangun dia. Memang bisa saja lah. Itu normal. Yang tidak normal sebagai orang percaya, kagetnya. Sudah tidak tahu. Sudah mau masuk jurang, sudah tahu. Karena sudah pusing. Pas dengar apa, ada bawa motor, dengar kabar, anak kamu begini, lagi bawa motor sudah tidak sadar, sudah masuk jurang. Gas sudah masuk jurang. Jangan kaget saudara. Memang, oh iya, tenang saja. Yang berikut dikatakan begini saudara, sebaliknya bersukacitalah, dan bahkan dikatakan berbahagialah. Bersukacita ini tetap tenang dulu, sukacita dulu. Karena apa? Kita tahu bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Katakan amin. Amin. Kalau kita bersukacita, kita tenang, tidak akan ada masalah baru saudara. Kalau tadi kan begini, ada masalah begini, kamu sudah bingung dan akhirnya kamu celaka, itu kan masalah baru lain. Dan yang berikut dikatakan bahwa berbahagialah, bersukacitalah. Dan disambung lagi dikatakan bahwa ayat yang ke-15, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Dan berikut 16, tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Kalau saudara ada sakit, jangan malu. Katakan amin. Katakan amin. Wih, gereja-gereja terus kok sakit. Saya tidak mau ke gereja lagi. Malu sama tetangga. Jadi kalau sakit tetap apa? Masih normal saudara. Katakan amin. Masih agak normal kita. Jadi kalau kita saudara jangan rasa tidak normal. Kok orang percaya kok sakit ya? Orang percaya kok meriang. Atau orang percaya kok bersin. Kok bersin? Katanya orang percaya. Ya iya, orang percaya tidak percaya pasti ada bersinnya juga. Katakan amin. Orang percaya kok corona, ya kita tolak lah itu. Tapi kalau terjadi pun saudara, jangan malu. Jangan sampai saudara berkata, aku corona jadi ya sudahlah. Saya malu dengan jemaat, saya sudah malu. Tidak boleh saudara. Apapun yang saudara alami, jangan malu. Kalau saudara berbuat dosa, boleh malu saudara. Tapi kalau saudara lagi lakukan yang benar, tapi tetap mengalami hal yang tidak benar, tetap jangan malu. Dan yang berikut, mari kita lihat sama-sama, dikatakan bahwa bukan hanya jangan malu, tapi ternyata dikatakan bahwa
ayat yang ke-19 kita langsung. 19. Karena itu baiklah yang mereka yang menderita karena kehendak Allah menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik. Menyerah kepada Tuhan bukan pasif, tapi dikatakan bahwa aktif karena ada yang namanya lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Ini respon-respon positif dalam situasi negatif. Yang begini Alkitab berkata, dengan demikian kamu bisa berdoa karena kamu tenang. Karena respon kita benar. Kita bukan hanya bisa menghadapi masalah itu, kita bukannya kuat menghadapi itu, tapi kita berkenan kepada Tuhan waktu menghadapi masalah apapun. Amin. Dan yang terakhir saudara, Tuhan mau kita tetap mengikut Dia. Lukas 23 ayat yang ke-46 dan 47. Lukas 23 ayat yang ke-47 saja. Di sini dikatakan begini. Ketika ayat 46, lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini orang benar. Yang ketiga ini berbicara tentang kita yang berkata kita mengikuti Yesus, berusaha melakukan yang benar sampai titik akhir hidup kita. Amin saudara. Mari berdiri semua saudara. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari putuskan, ikut Yesus, mengikut Yesus Mari saya ajak kita semua berdiri saudara. Kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Yesus keputusanku, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Mari lebih dahsyat lagi, nyanyikan dari hatimu. Mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Lebih lagi, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus keputusan, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusan, ku tak ingkar. Katakan, ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut. Tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar. Mari lebih lagi. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri.
ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tetap ikut walau sendiri. Ku tak ingkar, ku tak ingkar selamanya, 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 selamanya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami percaya kami adalah orang-orang yang akan mengalami sukacita yang Alkitab katakan melampaui segala akal. Amin. Kami akan mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal. Amin. Damai sejahtera, sukacita yang berlimpah, Amin. yang akan nyata dalam semua keadaan, Amin. yang akan lebih kuat lagi dalam keadaan yang terburuk Tuhan, yang akan kami alami hari ini. Amin. Sampai ke dalam kekekalan Tuhan. Amin. Tetapi kami akan mengalami kekuatan yang tidak pernah kami miliki selama ini. Kekuatan karena kami mengikuti Yesus. Sukacita karena kami mengikuti Yesus. Yes. Ketenangan karena kami mengikuti Yesus. Amin. Karena Yesus ada bersama-sama dengan kami. Yes. Yesus berjalan bersama dengan kami. Yes. Yesus ada di samping kanan kiri kami. Yesus ada di depan kami, Yes. di belakang kami, Yes. menyertai kami, memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan keputusan ini bukan hanya di ruangan ini, tapi kami keluar dari ruangan ini, keputusan yang sama tetap kami pegang. Yes. Amin. Kami akan tetap ikut Tuhan. Karena untuk itulah kami dipanggil. Amin. Untuk itulah kami ditebus. Amin. Ya. Untuk itulah kami diberikan sorga. Oh, ya. Untuk itulah Yesus berikan segalanya bagi kami. Ya. Inilah hidup kami semuanya Tuhan. Kami persembahkan kepada Engkau. Ya. Dalam nama Yesus Kristus. Yesus. Haleluya. Amin.